semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mahasiswa D3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Jadi hari ini kami akan memperkenalkan kepada kalian salah satu sediaan steril, yaitu sediaan tetes telinga, dan kami akan membahas untuk anak-anak. Jadi apa sih itu sediaan steril? Sediaan steril adalah sediaan yang terbebas dari mikroorganisme. Artinya organ tersebut tidak boleh kotor untuk meminimalisir infeksi pada organ tersebut. Maka dari itu selamat menyaksikan video berikut. Sebelum menggunakan obat tetes telinga, ada 3 langkah persiapan penting yang tidak boleh dilewatkan. Pertama, cuci tangan kita terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Kebersihan tangan sangat penting agar tidak ada kuman yang masuk ke telinga anak. Kedua, periksa segel kemasan. Pastikan tutup botol belum pernah dibuka sebelumnya. Atau segel masih utuh, berarti obat masih terjaga sterilitasnya. Ketiga, cek tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Jika sudah lewat tanggal tersebut, jangan digunakan ya. Periksa juga kejerinan larutan. Jika berubah warna atau terlihat keruh dan ada endapan, obat tidak boleh dipakai dan harus dibuang. Kemudian yang sering terlewat adalah Dionysus atau yang sering kita sebut dengan DIUD. DIUD adalah tanggal penggunaan obat sejak kemasan pertama kali dibuka dan biasanya berbeda dengan tanggal kadaluarsa dari setiap obat. Untuk obat steril termasuk tetes telinga itu sendiri, Dionysus date-nya adalah 28 hari. Hal ini karena tetes telinga merupakan sediaan steril di mana sediaannya akan terkontaminasi seiring berjalannya waktu sehingga harus diselesaikan atau diteteskan dan juga digunakan sebelum 28 hari. Kemudian apa yang akan terjadi jika 28 hari tetap digunakan? Jadi yang terjadi adalah akan terjadi infeksi baru pada telinga anak. Kemudian bagaimana cara penyimpanan dari obat itu sendiri? Kemudian cara penyimpanan obat tetes telinga itu sendiri itu bisa dijauhkan dari tempat yang lembab, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, tidak disimpan di lemari es kecuali ada anjuran dari dokter. Langkah pertama, miringkan kepala anak ke samping atau posisikan anak berbaring miring sehingga telinga yang akan ditetesi menghadap ke atas. Pastikan anak dalam posisi yang nyaman dan tenang. Kedua, tarik daun telinga anak secara perlahan. Tujuannya untuk meluruskan saluran telinga anak yang masih berbentuk lebih horizontal. Ketiga, meneteskan obat. Pegang botol dengan satu tangan, arahkan ujung penetes ke lubang telinga. Tapi ingat, jangan sampai ujung penetes menyentuh telinga ya. Kalau menyentuh, penetes bisa terkontaminasi kuman. Teteskan sesuai dengan dosis yang tertera di kemasan atau sesuai anjuran dokter. Keempat, pendiaman. Setelah diteteskan, minta anak untuk tetap berada dalam posisi miring selama 1-2 menit agar obat meresap sempurna ke saluran telinga. Bisa sambil diajak ngobrol atau dihibur agar anak tidak gelisah. Terakhir, tutup kembali botol dengan rapat. Jika ada kelebihan cairan di sekitar telinga, dapat dibersihkan dengan kapas bersih. Tapi, jangan masukkan kapas ke dalam liang telinga. Tips sebelum menggunakan obat tetes telinga. Hangatkan botol sebentar di telapak tangan selama 1-2 menit sebelum digunakan. Tetesan yang terlalu dingin bisa membuat anak kaget atau tidak nyaman. Beberapa peringatan penting yang perlu diingat. Pertama, obat tetes telinga adalah obat luar, yang berarti hanya untuk digunakan pada telinga dan tidak boleh ditelan atau digunakan pada mata maupun bagian tubuh lainnya. Kedua, jika anak mengeluh nyeri hebat, pendengarannya tiba-tiba menurun, atau ada cairan yang tidak biasa keluar dari telinga, harap untuk segera konsultasikan dengan dokter. Yang ketiga, selalu konsultasikan dengan apoteker atau dokter sebelum memilih atau menggunakan obat tetes telinga. Itu tadi cara penggunaan obat tetes telinga yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.